الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني أما بعد إلى قوله شروط صحة الجمعة ستة فإذا اختل شرط منها لم تصح على المعتمد الأول أن تقام في خطة البلد أي أن تقام في مكان لا يجوز فيه قصر الصلاة للمسافر أي داخل عمرانها أو سورها الثاني أن تصلى جماعة وتجيب الجماعة في الركعة الأولى إلى الفراغ من السجدة الثانية ولو نوى المفارقة بعدها وأكملوها فرادا إلى نهايتها صحت الجمعة الثالثة أن تكون الجماعة 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين فإن نقصوك أن انتقض وضوء أحدهم قبل سلامه بطلت الجمعة وبهذا يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت ما صورة ذلك صورته أن يكون عدد المصلين 40 مع الإمام فيسلم جميعا إلا واحدا ويستمر في تشهده إلى رجوعهم إلى بيوتهم ثم ينتقض وضوءه قبل سلامه فتبطل صلاته فتبطل بذلك جمعتهم وهم في بيوتهم إلى آخر ما قال المؤلف. Syurut sihhatul jum'ah, syarat sahnya Jumat. Ada 6 yang apabila ikhtalla syartun minha, apabila lepas atau kosong satu syarat saja di antaranya, lam tasihha, maka tidak sah Jumatnya alal mu'tamad, sebagaimana pendapat yang terkuat. Itu ada 6 syarat sahnya. Di luar syarat sah solat pada umumnya, di luar syarat sah solat pada umumnya. Jadi setelah syarat sah solat, untuk sahnya Jumat maka ditambahkan 6 syarat berikut. Yang pertama, antuqama fi khittatil balad. Hendaknya itu salat Jumat diadakan di batas atau tidak sampai luar batas daripada kota. Khittatil balad itu artinya khitta itu garis ya. Di garis kota, masih di dalam kota. Ay antuqama fi makanin la yajuzu fihi qasrus salati lil musafir. Dan hendaknya, maksudnya apa? Hendaknya tidak didirikan itu Jumat, salat Jumat, fi makanin, di tempat, la yajuzu, yang tidak diperbolehkan, fihi, di tempat tersebut, qasrus salati lil musafir, qasar untuk salat al-musafir, orang-orang yang musafir. Gambarannya, andaikan terkadang ada satu orang
yang dia itu begitu keluar dari kotanya langsung bisa qashar. Yang keluar dari kotanya langsung bisa qashar. Contohnya ada satu kota besar, anggap misalnya seperti Jakarta. Saya tidak tahu ujung Jakarta sampai ujung selanjutnya itu berapa kilo, wallahu a'lam. Tapi andaikan ada satu orang dia tinggal di ujung Jakarta, ya. Dia tinggal di ujung Jakarta, untuk keluar daripada kota yang dia tuju, maka perjalanannya dari kotanya, dari rumahnya itu sampai kota tersebut itu sebenarnya cuman ngelewati batas kota Jakarta. Misalnya Bogor gitu ya, misalnya ini. Antara jarak rumahnya sampai batas kota itu anggap saja 75 kilo lah misalnya. Jadi perjalanan 75 kilo. Apakah bisa qashar? Belum bisa. Apakah bisa jamak? Belum bisa. Kenapa? Karena belum keluar daripada batas kota. Tapi begitu dia keluar dari batas kota, perjalanan 5 kilo aja misalnya. 75 tambah 80 tambah 5 kilo atau 10 kilo lah misalnya. Supaya yakin ya. 10 kilo dari batas kota tersebut sebenarnya kalau sudah bisa jamak ya, tapi belum bisa qashar. Keluar 10 kilo dari batas kota tersebut, dia sudah bisa qashar. Pernah kita sampaikan. Qashar itu bukan dihitung dari batas kota. Yang dihitung dari batas kota itu status dia sebagai musafir. Sebagai musafir saja. Kapan dinamakan orang itu musafir? Apabila dia keluar dari batas kota. Ketika dia keluar dari batas kota, dia sudah bisa jamak. Tapi belum bisa qashar. Kapan bisa qasharnya? Kalau sudah 80 kilo ke atas. 80 ke atas selesai. Ujung dari rumahnya ke batas kota 75. Tambah lagi misalnya 10 kilo selesai. Dia sudah bisa qashar. Andaikan Jumat diadakannya di luar itu, maka bukan dinamakan Jumat. Kenapa? Karena syarat sahnya Jumat adalah tuqamu fi khittatil balad. Diadakan itu salat Jumat ada di khittatil balad atau di batasan daripada kota, batas dalam kota. La yajuz fihi qasr li salatil musafir. Maksud lebih jelas lagi, dakhil imraniha wa suriha, yaitu diadakan salat Jumat itu di dalam bangunan-bangunan, dalam komunitas kota, dalam bangunan-bangunannya masih, au suriha atau di dalam tembok batas kota. Kalau di sini nggak ada tembok, kalau di kota-kota lain atau mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin ada batas. Kalau di Hadramut itu ada Shibam, kota Shibam itu masih ada temboknya. Jadi begitu masuk tembok tersebut, itu kota Shibam. Diadakan Jumatnya di dalam situ. Di dalam situ. Yang kedua, antusalla jama'atan. Hendaknya itu salat Jumat didirikan secara berjamaah. Ada pendapat dari imam lain ya, berarti keluar dari mazhab Imam Syafi'i, yaitu pendapat daripada Al-Imam Ibn Hazm. Al-Imam Ibn Hazm mengatakan sholat Jumat itu cukup walaupun satu orang, katanya. Lah kalau satu orang berarti munfarid. Nah, itu pendapat daripada Al-Imam Ibn Hazm. Tapi nggak kepake. Nanti jangan dijadikan alasan katanya Imam Ibn Hazm boleh, akhirnya sembahyang di rumah. Sembahyang sendirian nanti. Nggak bisa itu. Syarat sahnya Jumat antusalla jama'atan, salatnya harus berjamaah. Wa tajibul jama'atu fi rakaatil ula, dan diwajibkan jamaah yang salat Jumat itu
itu ada di rakaat pertama sampai selesai sajadah atsaniyah, sujud kedua. Ya. Berarti itu adrok rakaah, berarti ketemu satu rakaat masih ya. Falau nawal mufaraqah ba'daha, apabila niat mufaraqah setelah itu, yaitu setelah as-sajadah tsaniyah, wa akmaluha furoda, dan kemudian mereka yang berjamaah tersebut masing-masing semuanya niat mufaraqah, lalu kemudian menyempurnakan sholatnya itu secara sendiri-sendiri, yaitu munfarid, semua itu satu masjid itu, ila nihayatiha, sampai selesai itu sholat Jumatnya, sahhatil Jumatnya sah, tapi mufaraqahnya setelah rakaat pertama sampai sajadah yang kedua. Kalau belum ya nggak boleh. Kalau belum nggak boleh, nggak terhitung telah menghadiri Jum'ah. Yang dinamakan adrakul Jum'ah, menemui sholat Jumat itu adalah apabila menemui rakaat pertama ya, sampai imam mengangkat daripada rukuk sujudnya, mengangkat daripada rukuknya. Sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak akan temui sholat Jumat, rakaat pertama dan rakaat kedua. Lalu kalau dia itu masbuk di situ, maka dia harusnya menyempurnakan daripada sholat zuhur. Makanya kalau sholat Jumat itu disunahkan tabkir, ya, mempagikan atau mendahulukan, hadir sebelum adzan, itu sunnah. Yang ketiga, antakunal jama'atu arba'in, hendaknya sholat Jumat tersebut jamaahnya arba'in, 40 orang. Jamaahnya 40 orang. Kurang daripada 40 orang enggak sah. Maka kalau kurang harus sholatnya bukan sholat Jumat, sholat zuhur. Ahraran, yang 40 tersebut itu bahasanya mimman tasihul Jum'ah, yang sholat Jumat itu sah dengan adanya watana agid dan terikat. Contohnya ahraran, orang merdeka, bukan budak. Budak sholat Jumatnya sah, tapi enggak, yang kemarin sudah kita bahas itu. Bukan perempuan sholat Jumatnya sah tapi tidak terikat. Bukan anak kecil, bapak ngajak anaknya, bayi masih balita ya, belum tamyiz apalagi, kemudian diajak sholat Jumat, enggak dihitung itu anak. Dzukuran, laki-laki bukan perempuan. Balighin, bukan anak-anak. Mustautinin, orang yang tinggal di tempat tersebut, bukan musafir. Andaikan musafir datang ke situ, enggak terikat sholat Jumatnya, enggak terhitung 40. Makanya itu selalu kita katakan, hati-hati yang sholat di rest area, hati-hati yang sholat di airport. Begitu juga hati-hati yang ada di terminal atau mungkin diadakan di yang di Surabaya ini, kalau sholat di Pasar Turi ya kemungkinan masih sah-sah aja mungkin. Kenapa? Karena kemungkinan masih banyak orang yang tinggal di situ, orang daerah situ yang sholat di terminal, stasiun. Kan itu masjidnya di luar itu kalau salah. Gitu. Tapi kalau di airport itu nggak ada yang tinggal di radius berapa kilo itu, baru ada orang, dan kebanyakan itu anggota pegawainya orang luar, bukan tinggal di daerah situ, tinggalnya di daerah Surabaya malahan. Ada yang daerahnya masih di daerah Medokan, ada yang di situ dan lain sebagainya. Kalau sholat di sana bisa tidak sah ya, Jumatnya.
Mustautinin, orang yang tinggal tersebut. Itu harus 40. Fa inna qasu, apabila kurang daripada 40, ka in taqadha wudu'u ahadihim qabla salami. Kurangnya itu bukan terhitung dari enggak, ini pas misalnya. Ini yang gambar sekarang ini ya. 40 orang pas sama imamnya. In taqadha wudu'u ahadihim qabla salami, maka kemudian salah satu daripada jamaah yang 40 itu sama imamnya tadi, imam satu, sisanya makmumnya 39. Satu batal sholatnya. Mungkin seperti buang angin ya misalnya. Batalatil jum'ah, maka sholat Jumatnya batal. Allahu Akbar, sholat enak. Nggak taunya sampingnya ini sudah 40 persis ini. Sampingnya ini keluar dari sholat, batal berarti. Lalu terus bagaimana nasibnya yang semuanya ini? Maka nasib semuanya itu melanjutkan sholatnya dalam keadaan zuhur, bukan Jumat lagi. Menyempurnakan zuhur. Batalatul Jum'ah, sholat Jumatnya nggak sah. Makanya itu ada dikasih teka-teki di sini. Kami memiliki seseorang yang berhadas di dalam masjid. Namun yang hadas di dalam masjid, tapi yang di rumah tersebut batalat sholatu man fil bait. Sedangkan orang yang di rumah batal sholatnya. Yang hadas di masjid, tapi yang di rumah juga batal sholatnya. Apa itu? Gambarannya adalah ada 40 orang sholat Jumat bersama imamnya, 40. Fasallimu wa fayusallimu jami'an, maka semuanya sudah salam. Salam kabeh ini. Terus baca wirid, ini masih khusyuk dengan tasyahudul akhir. Semuanya sudah pulang. Di rumah masing-masing, wah sudah ketemu istrinya, ada yang makan siang. Ini masih tasyahud. Begitu mau salam, assalam, dut, keluar angin. Dia batal. Sedangkan yang salat Jumat tadi itu, yang sudah pulang di rumahnya, Jumatnya juga gak sah semuanya. Lo kan sudah salam, iya, sudah pulang rumah, iya, sudah salaman sama harimnya, istrinya. Lah terus bagaimana? Batal sholat Jumatnya. Lo kok bisa? Iya, karena 40 orang termasuk satu tadi ini yang hadas ini. Iki yang tidak perkara iki. Dikeroyok 39 ini orang ini harusnya nih. Satu orang tadi kentut semuanya batal. Kalau pas-pasan 40, kalau 41 nggak masalah. Ini 40, wah kotor ini. Gara-gara dia sok-sokan khusyuk, sok-sokan tasyahud dipanjang-panjangkan batal wis. Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama di dalam jumlah yang dikatakan sah sholat Jumatnya menurut mereka. Itu ada 14 pendapat. Apa manfaat pendapat ini? Manfaat pendapat ini terjadi ketika kita dulu waktu masa Covid. Gak boleh sholat Jumat. Nah terus bagaimana? Ada beberapa, bukan semuanya ya, ada beberapa yang boleh diamalkan. Tapi ada yang gak diamalkan. Pendapat yang pertama, wahid, cukup walaupun satu orang. Wa huwa qaulu Ibn Hazm. Ini adalah pendapat daripada Imam Ibn Hazm. Satu orang. Tapi kalau yang namanya satu orang tidak dinamakan jamaah. Yang kedua itsnan. Dua orang. Kal jamaah, seperti sholat jamaah pada umumnya. Imam makmum selesai. Wa huwa qaulun Nakhai wa ahli zahir. Ini adalah pendapat daripada al-Imam An-Nakhai dan juga pendapat daripada ahli zahir, az-zahiri ya. Ad-Dawud az-Zahiri. Yang ketiga itsnan ma'al imam. Dua sama imam.
Wa huwa qaul Abi Yusuf wa Muhammad wal Laits. Adalah pendapat Al-Imam Abi Yusuf dari mazhab Imam Abi Hanifah. Wa Muhammad wal Laits. Ini fuqaha semuanya ini. Fuqaha semuanya. Yang ketiga ats-tsalatsah ma'al imam. Yang tiga itsnan ma'al imam. Yang keempat tsalatsa ma'al imam. 3 ditambah imam lagi 1. Wa huwa qaul Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri. Ini pendapat Al-Imam Abi Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri. Boleh dipakai. Ya Allah, saya tidak bisa salat Jumat satu rumah. Ini misalnya waktu masa Covid itu, masjid tutup jebret, enggak pakai salat Jumat. Yang sadis-sadis, ekstrim-ekstrim ngomong wajib dibuka jihad, enggak segitunya. Lah terus bagaimana? Di rumah itu lihat, ada saudaranya, ada pamannya, ada abahnya, ada dia, 4 orang. Ya Allah, bismillah salat Jumat. Selesai. Loh di mana? Di rumah. Iya. Loh kan harusnya di masjid. Ente Covid masjid ditutup, kok harus di masjid? Enggak tahu, mungkin naudzubillah jangan sampai terjadi lagi. Cuman ini kan kita sudah tahu pendapat ini. Berarti bagaimana? Dianjurkan. Kalau misalnya mau mengadakan sholat Jumat di bawah 40, setelah salam ente sholat duhur. Loh kan berarti tahsil hasil, ya percuma sembahyang Jumatnya berarti. Juga percuma. Siapa tahu sah ditulis antum juga melakukan sholat Jumat. Karena hari Jumat, sholat Jumat itu sudah qalbu, hatinya itu, rohnya Jumat itu adalah sholat Jumat tadi. Sudah dapat pahala sholat Jumat. Lalu kemudian antum sholat duhur, ihtiyatan, untuk hati-hati. Untuk hati. Karena agama, syariat itu dilakukannya secara hati-hati. Waspada, hati-hati, jangan sampai. Maka di situ ada yang namanya ihtiyat. Ya. Enggak asal ngeremehkan. Sebentar mari sholat Jumat ya selesai khalas gitu. Ya. Enggak kayak gitu. Itu adalah syariat. Islam itu kayak gitu. Kemudian yang kelima sab'ah, tadi 4. Sab'ah huwa qaul Ikrimah. Ikrimah beliau mengatakan 7 orang. Oh ini lebih aman lagi. Tadi 4 malah Imam Abi Hanifah. Yang keenam tis'ah. Wa huwa qaulur Rabi'ah. 9 orang. Ini lebih aman lagi. Pendapat daripada Al-Imam Rabi'ah. Yang ketujuh ada isna asyar ma'al imam. Berarti 13. 12 sama imam. Wa huwa qaul Malik. Pendapat daripada madhab Imam Malik. War-Rabi'ah fi riwayah. Dan Imam Rabi'ah dalam riwayat. Jadi Rabi'ah punya 2 pendapat. Yang pertama pendapat mengatakan 9. Yang kedua pendapat mengatakan 12. Pendapat yang ke-8 isna asyar ghairil imam. 12 selain imam. Berarti kalau sama imam 13 berarti ya. Wa huwa qaul Ishaq. Al-Imam Ishaq. Dia mengatakan 12 selain imam. Pendapat yang ke-9 Ishrun, 20 orang. Wa qaul Malik. Adalah pendapat Al-Imam Malik. Dan juga riwayat Ibn Habib. Yang ke-10 Thalathun, 30. Yang ke-11 pendapat 11 Arba'un ma'al imam. 40 sama imam. Dan itu adalah pendapat yang terkuat mu'tamad madhab al-Imam Syafi'i. Itu kan ke-11. Di sini pendapatnya ada 14 tadi ya. Yang ke-12 khamsun, 50 orang. Huwa qaul Ahmad ibn Hanbal. Pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang juga diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Oh, Amirul Mukminin punya pendapat di fikih ya, Pak. Bukan cuma saleh, fikih juga ini. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Yang ke-12 Thamanun, 80 orang. Ini sudah melebihi pendapat Imam Syafi'i yang kita pakai ya. Kalau Thamanun itu sudah aman, sudah.
Jangan 1 orang, 20 orang semuanya batal, masih aman masih. Ya. Wa huwa qaul hakahu al-Marwazi. 80 pendapat daripada Imam al-Marwazi. 14 jam'un katsirun bi ghairi hasr. Pendapat yang ke-14, jamaah pokoknya yang banyak sebanyak-banyaknya. Hitungan berapa? Di sini katakan bi ghairi hasr, tak terhitung, terserah pokoknya jamaah yang banyak sekalian. Itu pendapat ke-14. Syarat sah yang ke-4. Syarat sah yang ke-4, antakuna kulluha fi waktu dhuhr. Hendaknya semuanya dilakukan di waktu zuhur. Jadi tidak boleh keluar ataupun tidak boleh sebelum. Itu fungsinya adzan pertama dan adzan kedua. Itu fungsinya. Jadi andaikan dilakukannya khutbahnya sebelum waktu zuhur, nggak sah karena khutbahnya rangkaian daripada sholat Jumat. Antakuna kulluha fi waktu zuhur, semuanya dilakukan, yaitu sholat Jumatnya dilakukan rangkaian ya. Rangkaian sholat Jumat tersebut dilakukan di waktu zuhur. Ai al-khutbatan was salat, 2 khutbah sama salatnya waktu zuhur. Walau syara'a fil hamdalah, kalau dia itu imam memulai fil hamdalah, di dalam alhamdulillah khutbah, qabla dukhulil waqt, sebelum masuk waktu, lam tasihhal jum'ah, maka Jumatnya tidak sah. Oh berarti yang adzan 1 enggak sah? Enggak, belum tentu. Adzan kedua, adzan pertama itu waktu masuk sholat Jumat. Jadi yang di masjid-masjid ini harus waspada. Bukan yang kedua. Karena orang yang masuk waktu adzan pertama itu, setelah adzan pertama biasanya apa yang dilakukan makmum? Sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu dilakukannya ketika sudah masuk waktu sholatnya. Qobliyatul zuhur berarti dilakukan setelah masuk waktu sholat zuhur. Kalau belum ya masih belum jadi qobliyah. Lah adzan pertama itu menunjukkan waktu masuknya sholat Jumat, yaitu waktu zuhur. Setelah sholat qobliyah selesai, qobliyatul jum'ah ya, qobliyatul jum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah baru adzan kedua adalah masuk rangkaian sholat Jumat. Adzan. Bahwasanya menunjukkan bahwasanya ini khotibnya ini sudah di atas mimbar. Sudah di atas mimbar. Orang yang di luar sudah hati-hati, sudah harus masuk itu. Harus masuk. Kadang santai-santaian, masih nyangkruk, nucuk apa pentol, sik ngapain ngentekno kopi, iki sik main Mobile Legend apa game ya di HP. Oh lihatulillah. Enggak cukup kadang-kadang khotib Jumat itu khutbah iki sik doyan game. Di dalam masjid lagi. La haula wala quwwata illa billah. Harus tahu tempatnya. Ini orang zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada posisi atau tempatnya. Itu zalim namanya. Nyekel tasbih aja tidak boleh kok mau megang HP. Itu. Apabila dimulai alhamdulillah, masih belum masuk zuhur, enggak sah. Lam tasihhal jum'ah, maka Jumatnya enggak sah. Begitu juga kalau orang ya, sholatnya panjang ya, nggak taunya pas mau salam waktunya adzan asar selesai, nggak boleh salam, lanjutkan 4 rakaat ini.
Lanjutkan apa? Zuhur. Itu yang keempat. Yang kelima, insya Allah kasus kayak gitu nggak ada. Kebacut kasus kayak gini ada. Nah, ini kasusnya banyak yang gini. Apa itu? Allah tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi dzalikal balad. Hendaknya tidak didahului ataupun berbarengan Jumat yang lain di tempat itu. Lah ada masjid pepet-pepetan. Sembahyangnya bareng. Mana yang sah? Kita lihat. Yang sah adalah orang yang pertama Allahu Akbar. Selesai roh Akbar. Itu Jumatnya sah. Oh yang satu imamnya fasih-fasihan. Ini masjidnya mepet. Mepet ini masjid. Mepet. Jalan. Kayak yang di Malang itu ada itu. Apa itu? Apa namanya itu ya? Tempatnya itu Karanglo ya. Itu temenan masjid itu. Ini masjid seberang masjid juga. Jumatan ini bareng. Saya pas waktu itu mau berangkat ke mana, ke Ijtima, ada perkumpulan. Sholat Jumat di situ, kaget loh. Kok Jumatan sisa nih? Ya, ternyata wallahu a'lam apakah benar yang satu NU yang satu Muhammadiyah. Nanti ada anunya ya. Persyaratan-persyaratannya kalau diperbolehkannya ta'adud atau berbilang itu masjidnya atau Jumatnya, itu ada syarat-syaratnya. Lah ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Andaikan saya kasih contoh yang yang kita NU. Yang NU Allah panjang. Allahu Akbar. Muhammadiyah Allahu Akbar barengan. Atau Allahnya, lafaz Allah ini di luar NU. Terus ini si Muhammadiyah Allahu Akbar. Ini sudah ro, ini belum ro, yang sah ini. Yang sah mana? Yang Muhammadiyah. NU ini tidak sah. Karena ketika Allah, ini belum takbiratul ihram antum ini. Begitu akbar, ro-nya sudah, berarti sudah takbiratul ihram. Makmum sholat berjamaah. Allah, ini imamnya nih, Allahu Akbar. Masih Allahu makmumnya Allahu Akbar. Gak sah sholatnya itu makmum. Kenapa? Mendahului di takbir itu gak sah sholatnya. Ya. InsyaAllah akan kita jelaskan lebih terperincinya lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat semuanya, istiqamah, dan mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan hadir lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca zikir Selasa. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan kaum muslimin, terutama yang di Gaza, Rafah, Baitul Maqdis, Palestina, Yaman, India, di Somal, Sudan, seluruh buldan muslimin, seluruh negara-negara yang di dalamnya orang muslimin. Begitu juga mudah-mudahan keburukan-keburukan yang ada di Indonesia, memecah belahnya dan ini semuanya mudah-mudahan dijauhkan semuanya. Dan tipu daya mereka dibalikkan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi, Rabbi faqihna wa faqih ahlana.
أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا واستر لنا العورات وآمن الروعات أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي أسمع diumumkan nanti sore pembacaan Hadrah Aba Saudan setelah sholat asar nanti ya, dan juga takbir akbar yang insya Allah dihadiri semuanya oleh Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Syahab nanti setelah sholat asar, kalau bisa sholat asar berjamaah di masjid. Kata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim.